Oke, kita mulai aja ya ini Bapak Ibu Guru. Siap. Pak Panayahan itu udah standby itu. Nah, Pak kabarnya? Ada banyak. Waalaikumsalam. Sehat Pak, alhamdulillah. Awak maaf Pak, awak sedang outdoor Pak. Oh iya, enggak ada. Bu Eli. Mbak Bu. Sehat Pak. Iya. Pak izin off kamera Pak. Oh iya. Lagi ini Oke. lapangan nanti Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Oke, Bapak Ibu kita mulai aja ya. Ada di pesertanya ada 16 ini. Oke, yang lain menyusul aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru di program tema besarnya ini digital marketing ya. Buat guru-guru. Nah, terutama guru-guru bidang pemasaran di Sumatera Barat. Wah, itu Kampung nan Jawa di Mato namanya. Oke ya, hari ini judulnya adalah pembuatan website dengan Google Site. Oke, saya tampilkan slide-nya ya. Oke, full screen. Ya, kalau ini judulnya pembuatan website dengan Google Site. Mudah-mudahan suara saya udah kedengaran ya. Kalau enggak, silakan di komen. Ya. Nah, kita ada waktu sampai jam 11. Nah, kita akan maksimalkan itu jam 11 ini Bapak Ibu sudah bisa membuat website loh. Jadi kita punya 4 agenda ini. Satu, saya brief sedikit dulu tentang website, latar belakang dan seterusnya. Baru kemudian yang kedua kita praktek buat website dengan menggunakan Google Site. Yang kedua cara buatnya dulu ya saya ajarin. Baru yang ketiga adalah praktek. Nah itu salah ketik Bu ya. Praktek buat website ya. Praktek buat website. Baru kemudian kita lihat hasilnya. Nanti kita evaluasi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Jadi ini materinya ilmu praktis nih Bu. Jadi bisa langsung dipraktekkan, langsung bisa hasilnya bisa terlihat. Oke. Gimana Bapak Ibu udah siap? Kalau siap kasih komen dong. Siap? Siap Pak. Gitu ya. Oke. Boleh di grup. Siap, Nah, oke ya. Kalau mau nanya langsung boleh silakan di kolom chat ya. Kolom chat. Komen-komen di situ. Kalau mau ngomong langsung juga nanti saya kasih kesempatan. Nah, Bapak Ibu, saya kira website udah pada tahu ya apa artinya website. Nah, kira-kira ada yang mau kasih tahu nggak lagi nih apa itu website? Coba di-share di kolom chat. Website ini makhluk apa ini? Apa itu website? Ya, coba dibikin kalimat pendek lah di chat ya. Website adalah seekor atau sebuah, nah silakan Bu, saya pengen tahu dulu nih. Kita mungkin sudah sering bilang website, sudah lihat banyak website, tapi apa sih website? Coba komen di chat. Apa itu website? Tunggu nih, 1 menit. Sudah tahu nih tujuannya apa nih? Website adalah, ayo, belum ada nih. Website adalah sebuah buku. Nah, coba. Ada yang komen nih di grup belum ada nih. Ayo. Apakah website itu sama dengan buku? Buku yang ada di awan. Ya kan? Atau sebuah flyer, atau sebuah spanduk, atau sebuah halaman. Nah, oke. Nggak ada yang komen berarti nggak ada yang tahu nih. Salah ya. Saya ambil versi bahasa Inggris nih Bapak Ibu ya. Website adalah sebuah tempat di www. Jadi teknologi penemuan World Wide Web. Nah, ini yang terbelakangi ya. Oh, ada komen dari Ibu Anfatul Yanti ya.
halaman yang berisi informasi yang bisa diakses melalui internet. Oke ya. Kalau di sini website adalah sebuah tempat di www yang mengandung kombinasi halaman-halaman web. Nah, bolehlah disebutnya halaman ya. Kumpulan dari beberapa web page yang terhubung dalam satu domain yang sama. Usually web page mengandung informasi tentang orang, benda, organisasi, dan lain-lain. Oke ya. Jadi kalau pendeknya adalah ini sebuah halaman yang disimpan di www, kira-kira begitu. www ini adalah sebuah teknologi, kita sebutnya www aja, double W ya. Oke, triple W. Nah, menggunakan sebuah domain, iya. Nah, sekarang sebelum kita praktek, pahami dulu ya, website itu ada dua kategori, satu statis, satu dinamis. Statis itu apa? Statis itu nggak berubah dari awal sampai akhir. Dinamis itu selalu mengalami perubahan, Bu, setiap hari. Bapak Ibu yang dari sekolah ini punya website kan, pasti ya, website sekolah. Nah, apakah websitenya itu statis atau dinamis? Ya, ada pergantian informasi dalam kurun waktu tertentu ya, mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Boleh komen deh, websitenya Ibu Guru ini apa nih, website sekolahnya? Statis apa dinamis? Nah, kalau mau ambil contoh yang paling dinamis itu adalah website berita, Bu. Kita tahu ya, kompas.com, detik.com, itu ya namanya juga detik. Ya, itu berarti kenapa dia kasih judul detik, karena setiap saat, setiap detik, itu selalu ada update konten. Nah, ini yang kita sebut dengan website dinamis. Saya berharap yang sekolah juga sama, Bu, website dinamis, karena ya sekolah sebagai sebuah organisasi yang aktif selalu ada kegiatan-kegiatan yang bisa di-upload ya di websitenya, tidak hanya di sosial media. Oke ya. Nah, dari sisi pembuatan, yang statis lebih mudah dibuat ya, easy to build, biayanya lebih murah, kontennya juga sudah fix ya. Kalau yang dinamis ya agak lebih sulit pembuatannya ya karena lebih kompleks. Nah, di zaman sekarang, oke, kalau dulu itu bikin web itu Bu pakai bahasa programming. Nah, bahasa-bahasa planet nih keluar nih ya. Lama pula nanti kita belajar ini. Ya, dulu masih ingat zaman-zaman kuliah ada bahasa Pascal, Basic, apalagi itu, macam-macam ya. Sekarang zaman sudah semakin cepat, semakin instan. Maka muncul lagi teknologi CMS, Content Management System. Bagi yang sudah kenal ya, yang paling populer aplikasi atau program untuk membuat website itu disebut dengan WordPress. Ya kan? Mungkin sudah pada sering dengar ya WordPress. Yang downloadnya 140, yang menggunakannya ya 140 juta dan terus berkembang. Yang lainnya ada Joomla, ada Drupal, ada macam-macam Presta, ada macam-macam yang lain, Bu. Tapi yang paling populer itu adalah WordPress ya. Dan cara membuatnya jadi lebih sederhana, lebih mudah sekarang dibanding dulu pakai bahasa programming. WordPress juga ada, cuma sekarang sudah lebih berbasis konten, jadi lebih visual. Apalagi di dalamnya ada banyak plugin ya atau program tambahan. Nah, ini juga bagi sebagian orang termasuk agak sulit ya membuat website, apalagi masih pemula. Maka ada lagi yang lebih cepat daripada CMS ini ya, daripada WordPress ini. Nah, itu yang disebut dengan website builder. Website builder. Ini udah semakin instan, Bu. Cara bikin website ini udah semakin instan. Bahkan kalau mau bilang 1 menit pun bisa langsung jadi. Ya, asal bahannya sudah ada. Ya, jadi sangat cepat sekali nih, Bu, kalau mau bikin website. Mungkin sudah pernah dengar ya, ada Wix, ada Weebly, ada Shopify, ada Strikingly, ada Squarespace. Mungkin yang sering di dunia maya pernah dengar itu ya. Oke, ini adalah lebih cepat lagi program atau website untuk membuat website. Nah, dilakukan secara online. Oke, dan salah satu yang tidak ada di sini yang kita akan pakai hari ini yaitu adalah Google Site. Nah, ini dia ya. Jadi Google ini sebuah platform raksasa yang luar biasa, Bu, menurut saya. Dia merambas ke banyak hal. Dan salah satunya juga adalah menyediakan platform untuk membuat
halaman ya. Dia menyebutnya Google Site. Nah, ini mau bikin apa saja sebetulnya dengan Google Site ini bisa. Tinggal seberapa kreatif orang yang membuatnya. Jadi kembali lagi, ada hardware, ada software, ada brandware. Nih, kalau bilangnya disebutnya software ini ya, Google Site. Tapi nanti orang di belakangnya siapa? Brandware. Nah, kalau dia kreatif, dia bisa buat website yang keren, Bu, menggunakan Google Site ini. Gratis. Nah, itu dia. Saya lebih senang Google. Saya banyak sekali menggunakan program Google karena satu praktis, yang kedua gratis. Nah, kita senang kan yang tis-tis ini ya. Oke. Kita akan praktek nih membuat website dengan Google Site. Oke, pertanyaannya mau bikin website apa? Nah, Bapak Ibu nih mau praktek apa nanti ke anak-anak, ke siswa-siswa? Mau buat web apa? Ada blog, ada web pribadi, ada toko online, ada web perusahaan, company profile, ada blog, ya tadi disebut, ada web organisasi, ada media sharing, komunitas, website berita, website donasi, website sekolah. Nah, masing-masing semua disebut website, tapi peruntukannya beda-beda. Nah, kira-kira mau buat website apa nih Bapak Ibu? Coba boleh kasih komen ya, biar kita lihat nih kelasnya seberapa aktif. Ya, kira-kira saya kalau mau bikin web apa? Web pribadi bisa. Jadi ingat website itu beda dengan sosial media ya. Keunggulannya adalah web itu satu ada domain, yang kedua dikelola secara mandiri. Dan bisa gratis ya. Kecuali harus beli domain ya kalau mau menggunakan domain. Oke. Nah, jadi tipenya macam-macam sebetulnya ya. Ada apa namanya? Ada 13 judul lah. Tadi saya kasih judul yang besar-besar aja. Salah satunya website sekolah. Oke. Nah, saya mau kasih deskripsi dikit loh ya Bapak Ibu. Nanti kita akan mengenal apa yang disebut dengan hosting, ada yang disebut dengan domain, ada yang disebut dengan website. Oke ya. Hosting, domain, website. Ini sebelum kita bicara tentang yang ini ya. Micro, mini, dan main site ini. Bapak Ibu udah paham itu bedanya domain, hosting, sama website? Biar paham dulu ya. Oke, bagi yang belum, mari kita lihat contoh aja deh ya. Ada satu toko namanya Simpang Raya. Nih ya, yang suka makan nih, rumah makan Padang, Simpang Raya. Jadi kalau nama Simpang Raya itu disebutnya domain ya, simpangraya.com. Oke ya, itu domain. Bangunan rumah makan Simpang Raya itu disebutnya website ya. Nah, tanah tempat bangunan itu berdiri itu namanya hosting. Oke. Saya tidak menjelaskan yang ada di slide ini ya Bapak Ibu, tapi saya menjelaskan tentang apa itu domain, hosting, dan website. Ini yang 3 hal yang perlu kita ketahui. Jadi domain itu adalah namanya, brandnya, mereknya, yang kalau diakses secara online, kita kasih extensionnya .com, .id, dan lain-lain. Bangunannya kita sebut dengan website. Jadi besar kecilnya bangunan tergantung dari websitenya, banyak atau tidak halaman di dalamnya. Tanah tempat bangunan itu berdiri, itu namanya apa tadi? Hosting. Jadi tiga-tiga ini harus ada nih, kalau kita mau bikin website secara online. Nah, kalau membuat dengan Google Site, kita dapat apa? Nah, oke, anak-anak siswa ini bagus sekali menurut saya kalau praktik membuat website dengan Google Site. Satu, gratis ya. Nah, kalau yang lain itu bayar. WordPress, ada WordPress yang gratis ya. Oke, Google Site juga gratis. Wix.com juga gratis. Oke. Nah, kembali ke sini. Jadi Google Site itu memberikan aplikasi pembuat website gratis. Kemudian hostingnya juga gratis di bawah Google. Jadi hostingnya
Jadi ibaratnya kayak coupling tanah lah Bu, di awan gitu ya. Kita punya tanah di awan, nah yang punyanya Google. Dan dia kasih gratis. Jadi cara programnya gratis, tempatnya gratis, tinggal domain. Nah domain ini harus berbayar Bu. Kalau kita mau pakai smk9.com, nah itu bayar di situ gitu ya. Oke. Oke. Jadi itu bedanya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Website itu kalau dilihat sebetulnya lebih ada lagi pembagiannya. Ada website yang kita pahami tadi, ada microsite, ada mini site. Nah, ini bedakan sedikit Bu ya. Yang kita pelajari hari ini adalah website utama ya, website yang kita pahami seperti tadi. Tapi sebetulnya ada juga yang disebutnya microsite, lebih kecil. Ada lagi mini site, lebih kecil lagi. Nah, kalau mikro kita sebutnya Google My Business. Mungkin sudah pernah dengar ya, Google Businessku. Kalau mini site itu landing page, hanya satu halaman. Jadi ini perbedaannya dari sisi halaman nih. Landing itu satu halaman, mikro itu sedikit halaman, main itu banyak halaman. Jadi kita mau praktek website ya yang banyak halaman. Nah, karena ini jurusannya marketing, ya kita akan bikin website untuk berjualan ya. Yang paling populer istilahnya adalah toko online. Ya. Nah, ini praktek membuat website toko online dengan menggunakan Google Site. Oke. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ya, komen di chat. Nah, jadi kalau mau lihat website ya secara umum udah sering lihat lah ya. Oke, seperti apa. Kalau Google Site, Google My Business juga udah tahu ya. Jadi Google My Business itu lebih seringnya orang menyebutnya Google Map ya. Walaupun dia punya sendiri web mikro ya, kecil gitu. Kemudian ada landing page. Landing page ini satu halaman. Dirancang itu sebetulnya adalah untuk menjual satu produk dengan deskripsi yang sangat lengkap. Tidak ada lagi halaman yang lain, cuma ada satu halaman. Google Site bisa membuat landing page juga ya, tapi juga bisa dipakai buat membuat main site yang banyak halamannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi tujuan membuat website ini bagian dari alat yang kita pakai untuk digital marketing. Jadi kalau mau bicara journey-nya, perjalanannya orang membeli produk kita itu, satu, ini user, kita anggap saja pembelinya ya. Pertama dia mau beli baju nih, apa yang dilakukan? Pasti dia searching dulu kan, di Google Search. Ketika klik, oh ternyata ada lokasinya, masuk ke Google My Business. Nah, di situ microsite. Tapi kemudian dia klik lagi informasi lebih lengkap, masuk ke main website atau website utama. Nah, yang kita praktek hari ini adalah membuat membuat website dengan Google Site. Oke. Nah, sebelum praktek cara buat ya, kita harus lihat-lihat dulu nih Bu. Karena syarat pertama untuk membuat website itu adalah satu, harus punya tujuan. Mau bikin web apa. Yang kedua adalah mencari website pembanding. Nih Bu ya, tahapannya nih ya. Satu, pastikan punya tujuan membuat websitenya apa. Website toko misalnya ya. Yang kedua, mencari website pembanding. Jadi kita lihat dulu nih untuk produk sejenisnya apa. Kalau saya mau bikin web sekolah, ya Ibu lihat dulu nih website sekolah orang lain. Biar dapat inspirasi. Kalau mau bikin web toko baju, ya silakan cari dulu di online web toko baju. Kalau mau bikin web donasi, web company, macam-macam, nah saran saya lihat dulu website pembanding, ya silakan searching. Yang ketiga, baru tentukan tema, layout, dan ya tema dan layoutnya dulu Bu. Jadi kalau ini ya karomah catering akikah, temanya ini sebetulnya nanti akan sangat
disesuaikan dengan logo. Jadi kalau menurut saya logo yang kemarin kita pelajari itu salah satunya adalah mempengaruhi warna website. Ya, biar namanya harmonis ya, matching. Jadi kalau ini Karoma ini dominasinya warna merah dan orange. Maka websitenya pun juga dominan warna tersebut. Ya, paling tidak 3 warna lah di sini ya, hitam, merah, orange. Jadi ini tema ini sudah di awal, Bu. Oke. Apa namanya? Yang kedua adalah sudah dapat tema, ya baru bicara layout, baru bicara konten. Ya, apa saja nih yang mau dimasukin ke dalam itu. Jadi tahap pertama tadi masih ingat, Bu? 1, pastikan mau bikin website apa, tujuannya apa. Yang kedua, cari website pembanding. Yang ketiga, tentukan tema, layout. Ya, yang keempat, siapkan konten alias aset alias gambar, tulisan. Nah, itu. Baru yang kelima, prakteknya. Jadi, untuk membuat website itu kita harus punya bahan dulu di awal. Ya, siapkan dulu nih desain-desain ini tuh didesain bahkan di belakang layar, Bu. Sudah dibikin logonya pakai Canva kemarin, sudah dibikin gambar produknya pakai Canva juga mungkin, atau sudah ada font tulisan yang sudah dibuat sedemikian rupa, nanti tinggal ditempel-tempelkan. Nah, itu aja kalau mau buat cepat ya. Oke, keadaan mau tampilannya bagus. Oke, ini lihat buat pembanding ya. Oh, ini contoh website apa ini? Jualan baju ya. Oke. Lihat nih ya. Bentuknya ada gambar orang, kemudian nanti ada produk. Oke, terus apa lagi? Ini dan tampilannya mobile sekarang. Jadi bikin website itu hampir sebagian besar peruntukannya adalah mobile friendly karena survei itu orang membuka web itu sekarang pasti dari HP. 70-90% orang membuka itu dari HP. Maka website yang kita buat pun harus mobile friendly. Kalau dia buka di laptop tampilannya lebih besar, lebar, tapi ketika di HP lebih vertikal. Nah, ini namanya mobile friendly. Google Site bisa mengaturnya secara otomatis. Jadi sudah sangat dimudahkan. Oke. Kemudian ada pendaftaran, ada makanya nanti kontennya apa saja yang mau dipasang ke dalam website tersebut ya. Itu sangat tergantung dari website tersebut tujuannya ya. Oke. Nah, kita akan praktek, Bu. Kita akan lihat dulu nanti website pembanding apa saja. Tapi sebelum paham itu, lihat dulu namanya layout. Jadi dalam website itu ada namanya layout. Mirip dengan manusia, Bu. Jadi ada kepala, ada badan, ada kaki. Ya. Jadi website itu ambil analoginya seperti manusia aja. Kepala, header, badan, body, kaki, footer. Jadi setiap website paling sederhananya ya punya 3 itu aja. Bodinya itu nanti ada body atas, body tengah, body bawah, ya itu ada body samping. Jadi namanya juga body ya. Kemudian ada menu. Nah, menu ini mau ditampilkan mau tidak itu juga silakan. Oke, jadi secara sederhananya adalah header, body, footer, kira-kira gitu. Nah, sekarang saya langsung kita jalan-jalan lihat website, Bu ya, sebagai pembanding. Pertama, saya mau jalan ke kartikasari.com. Nah, silakan lihat. Ini website makanan di Kota Bandung yang terkenal ya. Saya nggak tahu di Bukit Tinggi ada nggak, Bu? Kartikasari. Ya, atau di Padang Kota. Nah, lihat websitenya, Bu. Ini dominannya warna apa nih? Ya, merah marun kali ya. Nah, di sini tampilannya di atas ada menu, kemudian ini namanya header nih, Bu. Kepala besar ini ya, header. Dan dia bikin headernya secara seperti slideshow ya.
Ada beberapa gambar dia taruh di atas. Oke. Nah, ini namanya header, cuma dibikin pakai slide. Kenapa ada seperti itu? Karena orang harus ditarik dulu perhatiannya di awal. Nah, kalau perlu bisa 2-3 slide dia bisa lihat sekaligus di tampilan halaman pertama. Nah, ini gambar ini didesain dulu di awal, Bu, menggunakan Canva gitu ya. Nah, baru kemudian ada produk unggulan. Karena ini desainnya adalah toko ya, toko online. Jadi langsung nggak ada lagi basa-basi visi misi perusahaan ya, pasti tidak ada. Karena ini adalah online. Produk unggulan, ada produk promo, kemudian ada apa lagi? Lihat produk yang lain. Oke. Kemudian ada newsletter dan paling bawah. Nah, ini yang di bawah ini Bu namanya apa? Footer. Ya, kakinya. Nah, ini menjelaskan tentang macam-macam ya, ada menu-menu yang berbeda lagi. Ya. Kemudian, oke, sekali lagi ya, ini namanya header kepala. Nah, ini badannya. Oke, badannya ada beberapa bagian. Dan yang paling bawah adalah footer. Oke. Contoh yang lain. Ini adalah web organisasi. ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. Kalau mau bikin web organisasi ya. Sama tampilannya di atas ini adalah header dengan gambarnya agak digelapkan ya supaya tulisannya mudah dibaca. Oke, ada menu juga. Kemudian kemudian bodinya. Nah, ini bicara tentang visi misi organisasi. Ya, badannya body ya. Jadi macam-macam banyak juga nih. Ada galeri foto. Oke, ternyata dia juga dibuatkan aplikasi Android-nya. Nah, yang paling bawah ini namanya apa tadi? Footer. Oke. Ini baru halaman 1 ya. Oke, kita jalan lagi ke toko online lagi. Nah, toko makanan lagi. Namanya driana.com. Sama ya, tampilan awalnya dia menggunakan slideshow. Jadi slideshow ini supaya orang bisa mendapatkan informasi yang banyak dalam satu kali kedatangan ya, atau lihat. Nah, sampai nanti orang harus ngeklik dulu untuk dapat informasi yang lain. Jadi tampilan pertama itu harus sangat menarik. Baru kemudian masuk ke body. Nah, bodinya produk terlaris, produk terbaru, bagaimana cara berbelanja, dan tentang kami. Putar ya. Oke. Nah, sudah siap ya. Ini pembanding. Jadi kita sudah punya tujuan membuat web toko online. Yang kedua, mencari web pembanding. Nah, kita coba bikin yang driana.com ini ya, toko kue. Yang ketiga adalah menentukan temanya. Nah, temanya sesuai Oke ya. Baru sekarang kita akan praktek. Langsung saja masuk ke Google Site. Nah, ketik aja Bu, Google Site. Google Site. Nanti ada di situ ya, site.google.com. Langsung sign in. Boleh diketik ya, karena nanti kita akan praktek kurang lebih 30 menit ya, 30 menit. Ini yang saya sudah buat nih Bu, banyak banget sebetulnya yang saya sudah buat ya, dengan menggunakan Google Site. Oke, sekarang kita mulai dari halaman kosong aja. Nah, mulai dari halaman kosong. Inilah tampilan dari Google Site. Nah, atau yang baru, nah terutama yang baru adalah program untuk membuat website. Dirancang sangat simpel, sederhana. Drag and drop, jadi harusnya sangat mudah. Oke, di sudut kiri atas ini adalah nama filenya. Oke, misalnya kita kasih judul toko kue, ya. Nah, silakan mau kasih toko kue Driana misalnya ya. Itu adalah nama filenya. Kemudian di sini
adalah header, kepalanya. Ya, header, kepalanya. Nah, di bawahnya adalah body, kemudian di bawahnya lagi ada footer. Jadi header, body, footer. Untuk menu itu ada di sebelah kanan. Insert, ya kita bisa insert teks, gambar, embed, ya program yang lain bisa di embed atau ditanamkan di sini. Bisa mengambil data dari Google Drive. Oke, ini saya perbesar ya. Jadi bisa menyisipkan tulisan, gambar, program, drive. Kemudian layoutnya juga sudah dibikinkan alternatifnya, Bu. Content block istilahnya ya. Mau gambar di kiri, tulisan di kanan, 2 gambar, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Ini tinggal drag and drop. Oke, kemudian ada collapsible group, expandable text. Jadi teksnya kalau diklik akan ada tambahan lagi di bawahnya. Ada daftar isi, ada korsel, ya, gambar yang bergerak, ada tombol, pemisah, spasi, link sosial media, placeholder atau menambahkan tempat memasukkan gambar, bisa memasukkan link YouTube, kalender, peta, docs, slide, sheet, form, chart. Jadi fitur Google yang lain itu sangat mudah dimasukin ke sini. Oke. Saya mau kasih contoh dulu ya. Membagi Ibu ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari Nah, ini ya contoh ya. Kalau mau kasih judul toko Adriana. Kalau mau masukin teks dulu ya. Ya, toko kue. Nah, simpelnya sebetulnya seperti itu. Cuma ini kita pengennya kan lebih keren gitu ya. Maka kalau gambar bisa diambil di sini ya. Select gambar pun sebetulnya sudah disiapkan. Nah, ini contoh. Nah, latar belakangnya seperti itu. Nah, saya pengen tampilannya tidak sederhana seperti ini ya. Maka kalau mau kita sudah harus menyiapkan dulu kontennya di awal. Saya ambil contoh yang Driana ini ya. Nah, ini kita akan jadikan header. Tampilan ini kita jadikan header. Oke. Jadi ini dibikin dulu di Canva. Kalau untuk praktek sih nggak apa-apa. Ini saya capture nih ya. Sudah selesai. Sekarang gambar ini saya hapus nih sekarang. Saya delete. Ini kita bisa delete ya. Nah, kemudian kita insert. Insert gambar, image, ambil gambar tadi. Jadi kita meletakkannya sebagai header. Nah, bisa kelihatan? Oke. Oh, ini tadi saya capture-nya kurang sempurna nih ya. Kita capture lagi deh. Nah. Oke, saya ambil lagi, ini saya delete. Delete-nya tinggal tombol delete aja, Bu. Insert lagi, ambil gambar. Oke. Jadi kita betul-betul membuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah. Jadi udah full screen, tinggal di drag, tarik full screen. Nah, itu kita sudah punya header tuh ya, sudah punya kepalanya. Ya. Keluar dari rapat bisa. Ini emang keluar dari rapat mana? Keluar sekolah kan? Iya. Nah, sudah punya ya latar belakang. Ini kalau mau dikasih latar belakang, jadi warna apa? Nah, ini ada warna di sini ya. Ada stylenya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Mau kasih gambar juga bisa. Untuk style ini ada di bagian tema. Nah, ini tema nih di bagian kanan ya. Tema. Nah, kembali lagi nih tergantung logonya nih ya. Kita mau menggunakan dominasi warna apa. Ada simple, ada Aristotle dan seterusnya. Ini namanya tema. Saya ambil warna ini deh. Coba. Ya. Nah, karena ini dominannya warna ungu kali ya. Oke. Nah, lihat. Jadi latar belakangnya jadi ungu nih. Oke. Nah, kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Ini kita ambil contoh yang nggak ada slideshow dulu ya, gambar statis. Baru kemudian kita lihat lagi pembanding. Nah, setelah ini masuk ke body. Bodinya ya. Di sini bodinya ada produk terlaris, produk terbaru, cara berbelanja, tentang kami, langsung ke footer.
Oke, sudah. Produk terlaris. Nah, kita halaman bikin judul di sini kan, insert, apa yang dimasukin teks. Nah, langsung keluar di sini ya, teks. Produk terlaris. Tinggal ketik manual boleh. Oke. Nah, sekarang fontnya mau dikasih warna apa nih? Warna hitam. Ya kan? Ukurannya mau sebesar apa? Fontnya mau segede apa? Tinggal diatur-atur di sini. Oke, cetak tebal miring ada di sini. Nah, produk terlaris. Lihat lagi komen, Bu. Nah, ini sudah punya produk dia. Produk selaris ada 3. Jadi, sebelum membuat website, pastikan sudah punya kontennya dulu. Nah, kalau di sini dia berbentuk segi 4 ya, square. Kalau saya mau buat contohnya ini, tinggal di capture aja di gambar ya. Nah, saya sudah capture, saya tinggal pasang aja lagi. Ini berarti 3 kolom ya tampilannya. Di sini ada 3 kolom nih. Kalau mau cepat ya, ini 3 kolom di sebelah kanan saya. Oke, 3 kolom. Saya tinggal klik. Nah, lihat. Sudah langsung dibuatkan. Placeholder-nya sudah ada. Saya tinggal ambil, upload. Oke. Nah, sudah. Oke, saya ambil lagi, upload. Ambil gambar yang lain. Tadi saya udah capture di awal ya. Oke, supaya full screen, klik yang ini. Nah, ambil lagi upload. Gambar ketiga. Oke, full screen. Ini kita bisa crop, bisa bikin full screen, bisa tambahkan link, bisa diduplikat, bisa dihapus. Itu menunya ada di sebelah sini ya. Oke, lihat lagi. Nah, lihat. Jadi dia punya gambar, punya judul, dan kotak. Ini juga sudah ada ya. Jadi kita nggak perlu lagi nih ya. Yang ini nggak perlu. Informasi ini tidak perlu lagi nih. Nah, sebetulnya ini udah selesai nih ya. Kalau mau ditambahkan informasi tambahan sih bisa aja. Misalnya order now gitu ya. Belanja sekarang. Kita tinggal memasukin saja tulisannya. Menambahkan teks ke bawahnya. Nah, jadi teks ini yang di bawah ini bisa digeser-geser, Bu. Misalnya ya, ini saya bisa drag ini ya ke bawah sini, gitu ya. Atau saya bisa taruh ke atas sini. Nah, tergantung kita mau diarahkan kemana. Tinggal drag and drop. Oke, ini saya perbesar, Ctrl B juga bisa. Nah, sudah ada nih ya. Latar belakangnya apa nih? Warnanya warna coklat. Oke, kita kasih latar belakang nih warna. Kita pengen warnanya ini ya, biar matching dengan yang di atas. Nah, oke, untuk memilih warna sekali lagi ada di sini style. Oke, nah atau di tema. Nah, tinggal pilih di sini ya, sebelah kanan ini ya, klik ini. Nah, di sini ada warnanya kan. Nah, tinggal dipilih sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian lebih cepatnya lagi, ini tuh bisa diduplikat. Jadi kalau bikin lagi ya, lihat contohnya produk terbaru sama dengan produk terlaris. Ada 3 kotak, di sini juga bikin 3 kotak. Udah, kalau mau cepat, ini tinggal duplikat Bu. Ini ya, ini duplikat. Oke, nah duplikat, tinggal tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Yang tadi itu produk terbaru. Nah, terbaru. Jadi kan? Tariknya ini. Nah, sudah ada produk terbaris, produk terbaru. Tulisannya kalau terlalu besar ya tinggal dipilih. Ini ukurannya ada nih ya. Saya mau bikin 30 aja. Oke, bisa. Ini juga fontnya 30 aja. Jadi dirancangnya sangat mudah. Baru kemudian ada tombol yang lain. Lihat semua produk. Nah, ini memasukkan produk tombol. Kemudian ada how to, nanti tombol kita bikin yang lain ya, yang berbeda. How to shop, bagaimana cara berbelanja. Ini sebetulnya adalah 3 kolom juga nih.
kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ada gambar, ada tulisan. Ya kan? Cara berbelanja, how to shop. Nah, sebetulnya ini kita tinggal duplikat aja. Duplikat, tarik ke bawah. Oke, kasih judul cara berbelanja. Nah, kemudian dia bikin 3 kolom. Insert, kita cari tadi insert 3 kolom. Nah, oke, 3 kolom sudah ada nih. Tinggal ambil gambarnya tentang informasi cara belanja. Nah, tinggal di apa namanya tadi itu di capture ya kalau mau cepat, atau kalau sudah ada ya bisa. Nah, ini sangat mudah sebetulnya, sangat. Kalau Google Sheet itu dia bisa ngambil gambar online langsung, tinggal drag and drop aja, tarik, oke, masukin ke sini. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau mau cepat, konten sudah ada, langsung jadi itu ya. Ambil tulisannya. Oke. Oke, rata tengah. Klik sini, rata tengah. Lagi, konfirmasi. Taruh. Kemudian bayar. Ini hanya contoh, nanti silakan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Beli, ini juga kita bikin rata tengah. Oke, ini juga rata tengah. Kemudian informasi keterangan di bawah, copy aja, Ctrl C, tempelkan. Nah, ya kan? Ambil lagi. Ini cara pemesanan kuenya ya, cara pemesanan kuenya. Oke. Ya, delete. Ini saya mau ngambil tulisannya aja ya, bukan gambarnya. Nah, kemudian di sini ada about us. Kemudian apa? Toko, kemudian info misalnya. Kalau ini informasinya tentang sejarah tokonya, sejarah berdirinya. Nah, ini sekali lagi kategorinya footer ya. Footer ini tampil di setiap halaman sehingga orang bisa melihatnya secara utuh gitu. Kemudian alamat toko, oke, alamat toko. Nah, kita tempelkan aja juga. Ya, kalau mau dibuat dalam bentuk berbaris seperti ini juga bisa. Ada tombolnya rata kiri. Nah, tinggal dirapikan aja nih. Oh, ternyata lokasinya ada di Semarang ini ya. Ini hanya contoh buku ya. Hak cipta semua ada sama yang punya website ini. Oke. Jadi ini nama toko. Kemudian nanti kalau mau ada link sosial media ya silakan visit us. Nah, link sosial media. Misalnya alamat Instagram, Facebook, apalagi Instagram, Facebook, TikTok. Ya silakan dibikin di sini ya. Oke, sampai di sini. Ini saya mau bikin latar belakangnya juga gelap. Nah, semua sekarang sudah lengkap ya untuk halaman pertama ya. Tinggal ini belum bisa diakses oleh orang lain. Belum bisa diakses karena belum kita publish. Maka langkah selanjutnya adalah mempublish. Ada di sebelah kanan. Jadi website ini akan bisa diakses oleh orang lain. Kita publish. Oke, nama tokonya apa? Toko Kue Driana. Nah, ini yang kita sebut domain tadi ya. Tapi domainnya di sini karena ini gratis, dia memberikan
nama yang lebih panjang, site google.com view site google.com /toko kue Driana. Kalau mau ada domain sendiri, itu namanya nanti custom domain. Ya, nah pastikan dulu kita harus membeli domain dulu ya. Misalnya tokokue.com, baru kemudian nanti dipasangkan ke sini. Sekarang kita pakai yang gratis aja, publish. Nah, Bapak Ibu sudah bisa nih ya, saya tinggal share link ini. Oke, nah ini linknya. Kelihatan Bu? Nah, ini linknya nih ya. Nah, kalau kita sebut tadi domain lah ya. Karena ini gratis, jadi domainnya panjang. Copy. Nah, di copy. Silakan. Saya share ke chat. Ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat website ini. Nah, itu saya udah share ke ke chat ya. Tapi orang masih belum bisa buka karena masih dibikin personal. Jadi kita harus share itu ke public. Tombolnya ada di sebelah kanan sini ya, share with others. Sama lah ya kayak kita nge-share. Rumah latihannya sudah. Nah, di sini sampai September. Masih di restrict, jadi orang lain belum bisa buka. Supaya bisa kita anyone with the link. Nah, oke, kalau ini sudah dibuka kan. Nah, Bapak Ibu, link yang tadi saya berikan itu udah bisa dibuka itu. Silakan. Kalau ada perubahan dipublish ya. Oke, ini berarti nggak ada perubahan. Penyembah apa aja? Ya, sampai di sini kita praktek dulu ya cara membuat website dengan khusus belum di ruangan Teguh. Halaman pertama aja ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek. 30 menit, 40 menit cukup ya. Bapak Ibu, kalau siap silakan di komen, kalau belum juga di komen, kalau ada pertanyaan juga silakan di komen. Pak, tanya, kalau kita buat desain di Canva untuk header, ukurannya berapa? Tinggal klik saja header, ya, klik saja header di Canva. Nah, ukurannya seperti itu. Sebetulnya kalau ukuran header, kita bisa lihat di sini ya, ukuran header. Header. Nah, kalau di sini ambil contoh ya Google Form, sama aja sebetulnya ya. Nah, bisa menggunakan 4:1, ya 1600 kali 400 pixel. Jadi Google Docs, Google Form, Google Site bisa menggunakan ukuran yang ini. Tapi di Canva juga ada header, banner. Pengalaman saya itu semua bisa dipakai karena nanti dia akan menyesuaikan secara otomatis. Kecuali yang sifatnya vertikal ya. Jadi kita sebetulnya tinggal bisa drag and drop, bisa ditarik supaya melebar dan seterusnya. Bahkan bisa di crop juga. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Kita buat halaman 1 aja ya. Ada header, ada body, ada footer. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bu? Pak? Siap praktek? Jadi nanti sudah punya toko online ini. Bedanya dengan sosial media, toko online itu tampilan yang lebih personal dan profesional. Kalau sosial media itu sosial, jadi satu gratis dan juga tidak profesional ya, karena kita menggunakan gabungan tempat bersama-sama dengan yang lain. Jadi yang terkenalnya Instagramnya. Oke, kita tuh bagian di bawah itu. Kalau ini kita kalau pakai domain sendiri, itu kita punya branding sendiri. Kalau untuk foto produknya berapa Pak? Ya, kalau ambil contoh 3 aja di sini ya.
sini ya, 3 sama 3. Ya, kalau mau bikin seperti ini, mirip juga nggak apa-apa. Jadi ada header, ada produk terlaris, ada produk terbaru. Cara berbelanja boleh dihilangkan dulu, dan di bawah adalah footernya. Ya, footernya. Itu aja. Karena waktu kita nggak cukup, jadi kita bikin tampilan awal aja dulu ya. Tampilan sederhana aja dulu. Header, body, footer. Untuk footer, sekali lagi, boleh ya informasi tentang tokonya, sejarah atau deskripsi, baru kemudian alamat, ya, kemudian ada link sosial media kalau ada. Kalau kita maksudnya ukurannya kalau kita edit di Canva. Iya, ini ukurannya di sini. 1600 x 400 pixel. Ya, jadi kalau oke deh, saya mau masuk ke Canva dulu kalau gitu ya. Canva sebetulnya tinggal ketik saja header atau banner, maka dia akan menentukan ukuran secara otomatis. Header ya, Twitter header, Google Classroom header juga bisa. Nah, dia memanjang ini ya, makanya kembali lagi tergantung. Kita mau ambil yang memanjang, nggak ada standar sebetulnya ya, mau melebar, mau tipis, itu sekali lagi tergantung kreativitas. Oke, saya mau ambil ukuran banner misalnya ya. Oh, sudah satu. Oke, ambil banner aja. YouTube banner misalnya ya. Assalamualaikum Pak Adri. Assalamualaikum. Pak Adri, saya Ibu Yul dari SMK 1 Payakumbuh. Ya. Tadi pertama kan saya nanyakan tentang ukuran header, udah terjawab. Nah, ini yang saya tanyakan lagi yang untuk foto produknya. Untuk foto produk isi misalnya produk terlaris, terus ada, nah itu kan ada beberapa foto produk misalnya 3 atau 2 kita masukkan. Itu ukuran fotonya berapa Pak? Ukuran standar biasa atau kita rubah-rubah ukurannya? Iya Bu, itu tidak ada standar. Silakan mau bikin vertikal, mau bikin square, mau bikin memanjang, mau bikin slide, tidak ada standar. Berarti ukuran fotonya berarti bisa berapa jam saya kita ambil langsung foto produk, terus kita masukkan ke situ berarti bisa Pak ya? Bisa Bu. Nah, saran saya untuk seragaman gambarnya ukurannya sama gitu ya. Iya. Gitu. Terus kalau saya lihat yang Kartika Sari tadi Pak. Oke. Nah, nih. Di situ kan udah lengkap, ada apa namanya? Ada menunya juga, ada home, ada tentang, ada produk, ada kontak, ada lokasi toko, terus ada pencarian juga, ada notifikasi. Itu gimana cara buatnya tuh, Pak? Oke. Langsung berarti ya, saya kasih contoh ya. Nah, kalau ini sudah lanjutan ya. Ini ada sebelah kanan ini yang namanya halaman nih. Sebelah kanan ini ya, halaman. Nah, ini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, kita baru punya satu halaman nih ya, home. Nah, tinggal sekarang bikin halaman, klik sini, kasih judul kue nomor 1, kue apa. Nah, oke. Terus bikin lagi kue nomor 2, apa. Jadi kita sendiri yang ngatur. Oke, apalagi lokasi. Nah, kita bikin. Kemudian apa lagi tadi itu ya, cara belanja misalnya. Jadi ini halaman baru lagi Bu. Nah, halamannya kosong nih. Cara buatnya sama kayak tadi, membuat halaman pertama itu. Ya, jadi kalau ini kue nomor 1, karena ini toko online ya, jadi kita pasang gambar di sebelah kiri. Nah, kemudian ambil produknya apa? Misalnya produknya ini ya.
Saya kasih aja judulnya toko 1, apa kue nomor 1 lah ya. Saya nggak tahu kuenya apa ya. Nah, ini kita bikin full screen. Nah, kue ini terbuat dari, oke. Nah, ini tinggal kasih nih penjelasannya di sini nih. Nah, kurang lebih kayak gitu, Bu. Jadi kue 1 nih ya. Jadi kita sudah punya menu nih. Lihat di saya lihat di atas ini nih. Sudah ada menu di atas kan? Iya. Ini. Nah, jadi ada home, ada kue 1, kue 2, ketiga, dan seterusnya. Sekarang iya. Nah, sekarang saya ke halaman 1. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya klik ini, langsung masuk ke halaman 1. Ke halaman kue tadi kan? Iya. Nah, itu namanya kasih link namanya. Oke, saya tinggal gambar ini, kemudian di sini ada insert link. Bisa di zoom kan, Pak? Nah, oke. Nah, jadi orang kalau ngeklik gambar ini, akan masuk ke halaman kue nomor 1 kan. Nah, tinggal insert link. Nah, di sini. Nah, di sini halaman yang kita buat tadi, Ibu. Saya bukan ini ke halaman yang ada kue 1. Klik. Udah. Oh, tinggal klik. Ya. Ini juga saya mau hubungkan ke kue halaman 2. Nih. Apply. Nah, kalau ada perubahan, publish lagi. Nanti ketika klik gambar itu, maka dia akan pindah ke halaman tadi. Gitu, Bu. Ya. Semua halaman ini, judul halaman ini akan muncul di bagian atas. Iya. Ya. Oke. Ada lagi, Bu? Iya, itu aja dulu, Pak. Ya, oke, silakan. Makasih ya, Pak Adri. Ya. Yang lain, silakan ditunggu prakteknya. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini bisa kita buat dengan gaya tombol ya, namanya button. Jadi kalau order now, oke, di sini ada menu tombol button. Nah, oke, pesan sekarang. Oke. Nah, kita hubungkan ke halaman 1 tadi, kue nomor 1, insert. Nah, lihat. Jadi dia berbentuk seperti tombol. Oke, ini bisa kita tarik ke atas, drag. Nah, langsung warnanya putih ya, biar nggak sama dengan latar belakangnya tadi itu. Nah, beda ya tampilannya sekarang. Jadi ada seperti tombol ini. Oke, kalau mau ngebatalin, Ctrl Z. Nah, itu aja, Bu. Saya mau duplikat ini jadi 3. Duplikat, duplikat. Oke, saya tarik lagi ke atas. Saya tarik lagi ke atas. Saya tarik lagi ke atas. Ini delete. Saya nggak ganti ya. Nah, saya hapus. Oke. Nah, ini kalau saya klik ini akan pindah ke halaman kue nomor 3. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, baru pindah ke halaman kue nomor 2. Nah, gitu. Jadi ketika dipublish nanti kalau diklik pesan sekarang, maka akan masuk ke halaman tersebut. Jadi halaman kue ini adalah deskripsi lebih lengkap lagi dari kue tersebut. Biasanya mencantumkan tentang deskripsi, harga, berat, dan lain sebagainya. Kita coba yang Driana ya. Nah, Driana ini, saya kalau mau beli produk ini lebih lengkap ya sebenarnya. Dia tergantung sistemnya apa. Kalau udah tahu caranya sekarang sebetulnya tinggal memodifikasi sesuai kebutuhan. Ini namanya bolu zebra, harganya 340.000. Bisa copy aja ya. Namanya bolu zebra. Nah, ini saya kasih judulnya bolu zebra aja. Bolu. Iya. Hah? Oke. Rasanya manis. Nah, ini produk-produk ini penjelasannya di sini. Oke, kemasannya cup, harga 34.000. Oke, ini kasih latar belakang biar lebih jelas. Tulisannya kasih warna putih biar lebih. Atau
Satu lagi, kalau mau pemesanannya melalui WA, nah kita bisa tambahkan via WhatsApp. Nah, sini ya. Jadi yang saya lakukan adalah order via WhatsApp. Saya ngambil tombolnya aja, Bu. Ambil tombolnya juga di online aja kalau mau cepat. Nah, order via WhatsApp. Kelihatan ya. Nah, ini kalau udah tinggal klik drag. Saya taruh ke bawah sini. Nah, sudah ada tombol WhatsApp-nya kan? Ukuran ini sangat tergantung dengan ukuran yang di atas loh ya. Jadi kalau kita mau menggabungkan, dia mengambil ukuran yang paling atas. Saya taruhnya di sini aja deh, di bawah sini. Nah, kecil kan? Oke. Saya mau bikin warnanya sekali lagi, tergantung kreativitas. Nah, lagi. Kayak gini ya. Ini saya tambahkan link. Nah, pelatihan Daud. Ini dari setting. Jadi kalau dia klik ini akan langsung ke WA ya. Nggak aku pelatihan aja sampai luar. Nomor Indonesia ya. Terus apa lagi? Baru masuk nomor teleponnya. Nah, itu nomor HP saya itu. Udah, jadi ketika dia klik itu nanti langsung terhubung ke WhatsApp. Oke. Halo, Pak. Ya. Pak Adri mau nanya, Pak. Ya. Kalau seandainya kita buat gambarnya itu nggak di Canva, gambar kita itu udah ada, Pak. Gambar kita udah ada. Kalau itu aja kita ambil nggak apa-apa kan, Pak? Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak harus di Canva ya, Pak ya, karena kan kita misalnya jualan baju nih, kalau baru jualan baju kita masukin ke Canva kan agak susah lagi tuh, Pak, gitu. Gambar kita udah ada, kita masukin aja nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau mau tampilannya lebih keren, memang kita harus desain lagi, Bu. Jadi semua gambar kita itu harus menyesuaikan dengan tema warnanya yang sama. Kalau mau dikasih gambar figura, mau dikasih kotak, mau dikasih logo lagi, nah itu bisa dilakukan di Canva. Tapi kalau mau langsung juga bisa, ya. Satu, pastikan ukurannya sama ya, standarnya sama gitu. Ini kalau kita preview hasilnya, oke, apakah bisa ditampilkan di sini previewnya? Nah, ini previewnya, Bu. Kelihatan ya, ini tampilan dalam bentuk desktop. Ya, dengan dominan warna pink ya. Kalau tampilan ukuran tablet, dia akan menyesuaikan secara otomatis ukuran tablet. Nah, dia jadi ke bawah itu. Tampilan mobile friendly. Nah, dia juga akan menyesuaikan. Sementara menunya nanti akan muncul di sebelah kiri ya. Nah, itu menunya. Oke, kalau di desktop, menunya di bagian atas. Oke, silakan lanjut lagi. Yang punya kreasi website dengan Google Sites, silakan di-share. Sudah ada berapa nih yang nge-share? Ya, ini latihan, Bu. Jadi nanti bisa pakai produk sendiri ya. Bisa disempurnakan lagi. Publish lagi, kalau ada perubahan, publish lagi. Supaya orang yang melihat itu bisa mendapatkan update terbaru. Oke, saya mau lihat yang sudah dibuat oleh Pak Irwanto. Nah, Pak Irwanto. Belum selesai nih Pak Irwanto ya. Jadi silakan selesaikan dulu. Wah, ini desainnya ke saya ya. Ya. Jadi pertama sekali lagi tujuannya bikin website apa? Ini website apa nih? Pet Shop Air Haji. Tulisannya bantuan di atas. Ya, jualan apa ini?
Gambarnya kalau belum ada, gambar yang ada aja dulu ya. Gambar yang lain dulu boleh. Nah, jadi kita bisa lihat gambaran secara utuh dulu. Ya, ada header, ada body, ada footer. Gambaran foto-fotonya bisa drag and drop aja, Bu, dari gambar yang di website. Kalau pakai laptop, tinggal drag and drop. Ditarik tuh ya, masukkan ke dalam Google Site. Kalau ini Nabila Pet Shop belum selesai loh ya, jadi saya belum kasih komen nih, karena belum selesai. Silakan, kita ada waktu 30 menit praktek, mulai dari sekarang. Ya, seperti apa hasilnya, kita lihat sama-sama, nanti kalau ada masukan, saya kasih masukan. 30 menit. Oke. Iya, gimana ini Bapak Ibu? Oh, ada pertanyaan. Pengaturan supaya link bisa dilihat. Oke. Nah, kalau bisa dilihat di sini ya, cara nge-share linknya. Di sini ada tombol di sebelah kanan atas. Nah, ini dia nih. Copy publish site link. Jadi tinggal klik. Nah, nanti keluar link websitenya. Tinggal di copy aja. Di-share di chat ya. Oke. Pak Adri, ada pertanyaan. Pada pengisian tautan pada tombol, diisi dengan apa, Pak? Oke. Ini kita lihat contoh dulu ya. Nah, di halaman pertama, silakan lihat dulu ke layar. Di halaman pertama, ya homepage, tombol ini. Jadi kalau untuk toko online, yang kita buat itu adalah satu halaman utama, yang kedua halaman masing-masing produk. Jadi kalau lihat di sebelah kanan ini ada halaman masing-masing produk ya, supaya orang bisa dapat informasi yang lebih lengkap lagi. Nah, mereka bisa membuka halaman itu karena ada link yang kita simpan di
halaman pertama. Jadi kalau ini ya, pesan sekarang. Nah, ini kan di halaman pertama nih. Orang kalau ngeklik ini akan langsung terhubung dengan halaman tadi ya. Nah, ini dia ya. Kalau saya klik edit button, pesan sekarang tulisannya akan langsung terkoneksi dengan halaman 1. Kuenya kue apa ya, sesuaikan aja dengan nama kue. Ini halaman 2, kue nomor 2 dan seterusnya. Nah, kalau diklik, maka dia masuk ke halaman ini nanti. Kue nomor 1. Ya. Nah, ini kue nomor 1, bolu zebra. Ini saya bisa ganti loh ya. Ini dengan nama halamannya properti. Ini memberi nama halaman yang juga akan merubah nama menunya nanti. Zebra. Bolu zebra. Nah, jadi halamannya berubah kan? Jadi bolu zebra. Jadi ketika dilihat halaman ini, maka muncul gambar produk. Kalau bisa 3, 2, 4 variannya banyak. Ya. Ini judulnya, ini keterangannya, ini harga. Nah, kalau mau order, ya karena kita bikin toko online yang simple ya. Jadi semua pemesanannya langsung di WA aja. Maka tombol WA di sini ya langsung hubungkan dengan nomor WA. Nah, di sinilah bikin linknya lagi. Oke. Jadi ketika orang ngeklik tombol itu, maka akan masuk ke link yang ini ya. Sudah tahu ya cara bikin link biar langsung terkoneksi dengan WhatsApp. wa.me/62 baru nomor HP. Silakan. Nah, masuk ke halaman pertama. Karena saya rubah tadi, saya edit lagi nih ya. Klik. Nah, ini langsung otomatis nih berubah. Bolu zebra. Halamannya langsung ya. Bolu zebra. Oke, update lagi supaya bisa diakses yang terbaru oleh konsumen. Bagi yang nge-share link, sekali lagi ada di sebelah kanan atas ya. Di sini ada copy publish site link. Tinggal di-share di WA, di chat. Tapi pastikan dulu itu sudah terakses oleh publik ya. Nah, ini ya. Kalau enggak, nanti nggak bisa diakses. General access. Nah, ini penting nih. Anyone with the link. Kalau restrict, ya orang lain nggak bisa buka. Anyone with the link. Done. Oke. Saya cek lagi. Untuk pengaturan link sudah. Oh, Pak Dwi, tolong Ya, diulang lagi Pak, yang untuk link ke WA tadi Pak, HTTP. Oke. Link ke WA ya. Nah, ini dia. Kalau ngetiknya HTTP-nya nggak usah aja. Ketik aja wa.me. Itu aja. Yang diketik ini aja. Nah, biar simpel. wa.me/62 ya, nomor Indonesia, baru nomor HP yang ada WA-nya. Oke. Nah, jadi kalau ini sudah ada Bapak Ibu, sebetulnya ada cara lebih cepat lagi. Jadi halaman ini saya bisa duplikat loh. Saya udah oke nih dengan standar halaman ini. Ganti aja. Ini saya klik kanan, duplikat. Tuh, langsung jadi bolu kelinci. Halamannya ya. Ini ngarang aja dulu ya, bolu kelinci. Dan, nah lihat, muncul nih halaman baru dengan judul bolu kelinci. Nah, gitu. Saya kasih lagi, duplikat lagi. Jadi ini tujuannya biar kita mendesain temanya langsung sama semua ya. Oke, bolu apa? Bolu kura-kura gitu ya. Ini ngarang aja ya. Nah, namanya sudah duplikat, ganti. Lihat, langsung berubah tuh. Ini tinggal kita rubah judulnya aja, sama deskripsinya ya. Oke, jadi warna, layout, link WhatsApp itu udah otomatis. Oke, lihat di sini ya, di home ada 3 halaman, lokasi, cara belanja, ya ini silakan, company profile bisa disimpan di situ. Publish lagi kalau mau lihat. Oke, saya lihat
yang sudah oleh Bapak Ibu Guru. Ada linknya itu, coba saya lihat ya. Mr. Gold Shop. Oh, ini Mr. Gold Shop ya. Oke. Ini web apa ya? Jualan apa ini? Kalau saya melihat satu, ini kombinasi warna belum jelas ya. Jadi ketika membuat sebuah desain itu pastikan tema warnanya sudah jelas di awal. Tema warna itu menyesuaikan dengan warna logo ya. Misalnya merah, putih, biru, maka semuanya ini desainnya harus merah, putih, biru. Itu tujuannya membangun branding. Kalau di sini belum ada. Yang kedua, ya produk belum ada. Tulisannya relatif sangat kecil, jadi tidak susah dibaca. Jadi bikinlah sesuatu yang mudah dilihat dan senang orangnya. Kalau kesannya udah rumit di awal, membacanya harus mengerdipkan mata dulu, ya orang keluar itu langsung. Makanya orang berlomba-lomba membuat ada animasi, itu tujuannya agar orang betah di website itu. Ingat, website tadi itu ibarat toko loh ya. Kalau tokonya aja udah nggak jelas layoutnya, mana pintu masuk, pintu keluar, orang nggak mau mampir. Atau malah cepat-cepat keluar. Jadi website itu ibarat toko ya. Orang datangnya nih, barangnya kok nggak ada. Nah, itu orang keluar lagi. Oke ya, itu Mr. G. Tapi kalau untuk contoh awal, oke. Saran saya adalah, satu, ingat website pembanding. Nah, kalau mau diduplikat, duplikat aja. Layoutnya seperti apa, warnanya seperti apa, produknya seperti apa, kata-katanya seperti apa, duplikasi aja. Kalau belum punya standar. Oke, lanjut lagi. Ya, kalau ini WA minat langsung 0582. Nah, ini tadi ya, kalau bisa WA itu langsung pakai tombol. Jadi orang nggak ngetik WA lagi. Tujuannya biar mempermudah. Oke, apalagi? Kita lihat lagi, ini Laura Patikasari. Nah, ini sudah lumayan banyak nih ya tulisannya. Oke, gelang manik-manik estetik. Ini kalau lihat judulnya agak buram ya, agak kabur. Nah, sebetulnya ada settingannya nih. Jadi kalau mau bikin settingannya ini ya, nih kayak gini ya, saya ambil contoh. Ini bisa dibikin perjelas ini. Ada tombolnya di kanan bawah, di kiri bawah sini nih. Nah, ini tujuannya adalah memperjelas atau mempergelap. Nah, lihat. Jadi agak redup, ini agak jelas. Settingannya sebetulnya ada di sini. Ya, silakan dicoba lagi nanti untuk memperjelas. Kalau ini menggerakkan posisi gambar ke kiri atau ke kanan. Dominannya kemana. Jadi banyak tombol-tombol rahasia nih Bapak Ibu. Oke, kalau tidak, ya ini dihapus saja sekalian. Nah, ambil gambar yang header dihapus, ganti dengan gambar yang baru. Ini Petasoft nge-share-nya ke saya langsung, jadi saya bisa edit langsung nih. Jadi kelebihannya Google Site itu adalah kita bisa pelajari. Nah, ini punya Petasoft, saya buat dari jarak jauh nih ya, dari Bandung. Oke, nah ini jelas ini, karena tidak dibikin abu-abu seperti yang ini. Jadi gelang manik-manik, silakan tombol yang tadi diklik supaya tampilannya jelas. Yang kedua, ini tulisan relatif kecil. Saran saya diperbesar lagi ya. Ini tulisan ini relatif kecil. Jadi permudahlah orang datang ke tempat kita, mudah membaca, mudah mengetahui, mudah melihat, mudah mengklik ya. Jangan persulit karena tujuan kita jualan kan, jadi permudahlah orang. Kalau mau menghubungi WA harus ngetik WA dulu, udah kelamaan dia langsung pergi. Oke, ini gambar-gambarnya sudah ada. Tapi ada potongan-potongan yang gambar yang masih terpotong loh ya di sini. Ini garis-garis ini masih terpotong. Nah, ini gambarnya sudah oke nih. Pak, mau nanya gini Pak Adri. Kan ya. ada nih, ini kan kemarin nih belajarnya
kemarin ada waktu pas magang di Ramayana, tapi sampai segini baru pembelajarannya gitu Pak. Jadi saya mau nanya nih Pak, teksnya tuh gimana? Misalnya kan nih kita klik yang halaman ini gitu kan, yang seperti Bapak ajarkan tadi, dia langsung gimana tahu harganya gitu. Gimana caranya tadi Pak? Kurang pas saya mendengarkannya gitu Pak. Iya. Oke, jadi ya. Saya tertarik ini yang Google Sheet ini Pak. Nggak 2 kali pertemuan juga nggak apa-apa ini. Ya Pak Ketua Hasnul Rizky. Ya, ini baru bagian pertama ya, karena nanti bagian lanjutannya ada lagi. Nah, tapi bagian kreatif sebetulnya ini udah cukup. Nah, gambar ini sebetulnya ini sudah oke nih ya. Ada 3 gambar nih. Nah, sekarang harus dijelasin nih, ini gambar apa, produk apa, harga berapa. Tambahkan tulisan di bawah sini. Jadi orang nggak bertanya-tanya lagi. Nah, caranya kan tadi ya. Nih ya. Ini gambarnya Ibu nih saya bisa langsung drag and drop loh di sini ya. Ya, saya mau pasang ke sini aja nih ya. 3 kolom. Ini saya tarik gambarnya tadi langsung ke punyanya Pet Shop ini. Nah, ya. Jadi kelebihannya itu tuh dia bisa nge-drag and drop tuh, luar biasa praktis. Ya, cepat ya Pak ya. Iya. Nah, sudah. Sekarang ini gambarnya apa nih? Gelang misalnya ya. Nah, gitu. Gelang dari batu arklik. Nah, ya. Oke lah ya. Ini saya ngarang aja nih ya. Cincin misalnya ya. Cincin misalnya. Ini kalung misalnya. Nah, kalau harga, kalau ini toko, langsung aja Bu, tulis harga di sini. Harga 30.000. Nah, jadi orang udah kayak talase, kita mau jual. Tinggal tampilin aja tuh. Ya, mau besar kecil tulisan ya silakan diatur di sini. Nah, oke. Ini harganya berapa? Jadi orang ibarat toko, dia udah lihat-lihat di halaman 1 loh ya barang-barang itu. Nggak ada lagi penjelasan-penjelasan yang lain, langsung jualan. Nah, tinggal saya mau tahu ini barang terbuat dari apa, deskripsinya apa, dan sebagainya. Maka kita bikin halaman baru di sini. Nah, muncullah di sini 1 halaman khusus judulnya gelang. Bukanya tadi di mana Pak? Di sini Bu, ada tambah nih di bawah sini. Nih. Oh, yang ini. Nah, ada tambah, klik, langsung halaman baru, new page. Kalung misalnya ya. Nah, muncul halaman baru Bu, kalung. Nah, di sini halaman kalung ini, oke, ini saya hapus. Oke, ini juga, ini footer ya, ini yang dibikin Nabila Shop ini footer ya. Ini saya hapus footernya dulu ya. Ini contoh aja. Nah, kalung ini masuk kalung. Nah, jadi saya masukin gambarnya sih. Kasih penjelasan di sini kalung. Ya, ini latar belakang. Kalau mau dibuat transparan silakan. Di sini penjelasan produknya ada di sini. Oke. Siapa? Oke. Nah, silakan. Nah, baru masuk tombol WhatsApp tadi. Jadi orang langsung beli di bawah sini gitu ya. Klik aja. Cari aja online Bu. Oke, order via WhatsApp. Ambil gambarnya. Nah, oke. Misalnya gambar yang mana tertarik. Oke, yang ini. Nah, simpan di mana? Di bawah ini. Gitu. Oke, tinggal masukin link yang tadi gitu ya. Oke, gimana Bu? Nah, jadi sekali lagi cara memasangnya adalah pastikan ada penjelasan juga ya, tidak hanya gambar. Jadi kalau yang ini satu tulisannya pastikan lebih besar agar mudah dibaca. Yang kedua, setiap gambar kasih ada keterangan atau penjelasan. Kalau ada harga tulis langsung harga Bu. Jadi orang langsung memutuskan untuk membeli atau tidak. Kalau ada video, nah ini sudah ada video nih ya. Ya udah kemarin ngambilnya di internet aja Pak gitu.
biar Ya. gampang gitu. Betul. Jadi Google Set dia terkoneksi dengan YouTube karena yang punyanya sama-sama Google. Nah, itu video lebih meyakinkan lagi. Kemarin kita buat Canva video promosi. Nah, itu bisa dipasang di Google Set juga. Oke ya. Kita coba lihat lagi yang lain. Apa sudah ada? Yang lain gimana? Nah, ini sudah tadi ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Ini saya mau kasih tipsnya nih. Satu, pastikan warnanya samalah dengan tema logo itu. Kalau perlu warna itu dicatat. Warna kodenya berapa. Dan kedua, pastikan membuat website dengan tujuan apa. Kalau di sini tujuannya toko online. Nah, baru mencari website pembanding. Kalau tadi manik-manik, Ibu survei dulu Bu di online. Ini yang jualan manik-manik, mana websitenya. Cari 3, 4, 5 website pembanding. Nah, dari situ kita lihat, mana yang paling bagus. Kalau udah, tinggal kita modifikasi. Bagaimana layoutnya, kata-katanya, harganya, tombolnya. Nah, itu semua bisa ditiru. Google Set bisa membuat seperti itu. Oke. Oke. Mau nanya lagi nih, Ya. ada naik lagi Bapak ke atas toko kue Diandra itu, kan ada tuh tulisannya home, apalagi tuh, bolu, tentang, itu tuh di mana kita lihatnya Pak? Ini ada home, ada bolu, ada tentang, saya lihat tadi, itu tuh di mana tampilan layarnya gitu Pak? Iya, itu ada di menu Bu. Nih ya, saya lihatin ya. Mana nih? Nah, ini kan ada di atasnya nih. Nih. Ini kan ada home, ada nama-nama kue ya, produknya kalau ada 10 di sini. Lokasi, cara belanja ini kita yang bikin berdasarkan halaman ini, Bu. Nih, ada halaman di sebelah kiri nih. Nah, jadi menu yang di atas itu akan tampil kalau kita buat halamannya di sini. Ya, ini bisa dihilangkan. Kita bisa sembunyikan, bisa tampilkan. Nah, ini saya sembunyikan hide. Nah, oke, ini juga saya sembunyikan. Bisa, Bu. Jadi ada menu lagi di bawah sini. Hide. Maka di sini nggak muncul kan cara berbelanja. Yang muncul hanya nama-nama kue aja. Oke. Buatnya itu di home, Pak. Setelah itu kita klik text. Iya. Oh, jadi Ya. misalnya halaman 1 kita buat misalnya manik-manik A misalnya namanya. Ntar kita linkkan ke sini keluar dia itu, Pak. Iya. Sini aja, Bu. Nih, klik sini langsung. Manik A. Kalau yang A. Oke. Ada di sini kan? Nih halaman kosongnya nih di sini. Silakan diisi. Lihat. Ini ada di atas ini. Nah. Jadi kalau kasih halaman langsung muncul menu di atas. Oke, tinggal diisi halaman kosong ini mau jadi apa. Kalau yang di bawah ini namanya footer ya, dia akan selalu muncul di setiap halaman, walaupun bisa disembunyikan juga. Oke, kembali ke home. Tanya lagi Pak, cara mengeluarkannya ke depan ke home apa tadi tekan Pak? Ya, tinggal klik aja Bu di sini. Ini kan ada home nih. Nih. Kalau mau pindah-pindah halaman, sini aja Bu klik. Mau pindah ke halaman bolu zebra, klik ini. Bulu kelinci, klik ini. Atau pindah ke sini. Bisa Bu. Kliknya di sini aja kalau mau pindah-pindah. Tuh. Enggak, maksudnya mau memunculkan ke halaman depan itu Pak. Tadi kan ada bisa disembunyikan itu, bisa dilihatkan. Tolong bantu keluarkan lagi ininya Pak. Mau dimunculkan atau disembunyikan? Dimunculkan Pak. Dicatat ini Pak. Ya, ini ada titik 3. Ya. Jadi kalau mau dimunculkan show in navigation. Ya. Nah, ini kan saya sembunyikan nih. Ciri-cirinya ada tanda silang tuh. Kalau mau dimunculkan ya klik lagi show. Gitu. Ya, ini ada kalau mau merubah nama ada di sini, mau menambahkan sub halaman ada di sini, mau menghapus halaman ada di sini, bahkan mau merubah halaman ini menjadi halaman nomor awal atau homepage juga ada di sini. Oke.
Oke, terima kasih Pak. Iya, ini sekali lagi sangat tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Kreativitas itu akan dipicu kalau kita punya contoh pembanding ya. Di awal tadi saya membandingkan dengan Kartika Sari. Nah, lihat. Ya, walaupun dia buat ini bukan dengan Google Sites ya, tapi kita bisa meniru ini dengan menggunakan Google Sites. Ya, sederhana sebetulnya kan, ada header, nama-nama produk, oke, gitu. Iya. Ya, saran saya adalah selamat berlatih. Kalau masih kurang, ya berarti kita bikin sesi lanjutan ya. Tapi kalau sudah bisa sendiri, tinggal banyak latihan kok. Ya, tipsnya juga banyak di Google, YouTube kalau mau diambil. Iya, oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih buat yang sudah praktek. Selamat mencoba. Karena ini adalah hubungannya dengan digital marketing, berarti web yang dibuat juga adalah website toko online. Nah, tokonya pastikan produknya sudah ada foto-fotonya. Ambil foto-foto yang terbaik. Karena sekali lagi etalase itu mempengaruhi image. Orang bisa aja tokonya di pinggir jalan, di dalam gang, ya mungkin kecil, tapi ketika gambarnya bagus, fotonya keren, itu membuat persepsi orang tentang toko itu menjadi juga sangat bagus. Wah, ini kayaknya toko besar ada di jalan raya karena gambarnya bagus, desain warnanya juga bagus. Jadi foto itu penting sekali, Bu. Makanya perlu didesain lagi di Canva karena supaya ada gambar-gambar latar belakang, layout, tulisan, logo. Ya. Karena ini investasi di awal, Bu. Satu kali foto tapi bisa bertahan 1 tahun dan bahkan bertahun-tahun ya. Jadi web di Google Sites ini tidak ada batas waktu, gratis ya kalau kita menggunakan Google Sites-nya selama kita punya Gmail lah, karena disimpannya di Google Drive. Nggak ada istilah harus perpanjang, kecuali kalau mau beli domain, maka nanti harus perpanjang setiap tahun. Gitu. Oke, sudah jam 11. Terima kasih buat yang sudah praktek. Selamat berlatih. Kalau tidak ada pertanyaan, waktunya kok terlalu cepat ya. Oke. Oh, nomor kontak silakan nanti hubungi Klorin ya. Nomor kontak saya ada di situ. Atau ada di handout ya. Oke. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silakan banyak praktek. Pasti praktek akan membuat gambarnya semakin, desainnya juga semakin bagus, semakin keren. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai ketemu lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih ilmunya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Si pasrah itu ada kata yang bagus. Kasih pulga. Kasih pulga. Apa pasang siapa salah satu leader kamu? Kasih pulga. Udah, sampai saja. Iya, juga ya anjing ya bangsat ya. Nggak foto-foto. Ketua, mau ambil foto nih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, semoga sudah selesai membacanya dan sudah bisa memahami apa isi dari tautan belajar pada meeting yang sudah saya lakukan. Apakah semuanya sudah membaca Bapak Ibu? Sudah, Bu.
gitu enggak ada sesi foto gitu kalau enggak live saya lagi gitu CGP memahami perannya sebagai guru penggerak. Iya. Foto lebih. Foto entar lebih. Iya. Orang banyak live nih ketua. Ayo foto dulu foto. Bapak Ibu yang tinggal kita foto dulu. Tolong Wiwi. Nah, tolong Wiwi. Tapi enggak bisa doh. Bikin emang saya bisa tuh. Foto Jope saya Jope. Ada PC sendiri. Nah, ada coba loh. Karya nah, foto lo cepet untuk anu kok. Untuk SPJ mah. Chess, foto chess. Kirim masih di grup. Dari laptop nih Susi bisa nak Deki, laptop lu bisa doang. Iya cepet lah. Kisah yang sedang CGP ini. Karya 4 penguatan kaki kunci. Minta izin tadi. Loka karya 6. Nah cepet lah. Ah, kan bisa tuh. Nah, kita kirim di grup ya. Nah. Nabi. Ada yang perlu ditanyakan Ibu? Nah, ada. Nah. Mungkin Pak Rizky ada tanggapan? Terima kasih Bu. Ada 2 Zoom ini. Ini saya utama. Lagi main 2 ya Pak? Iya. Baik Pak. Tadi saya bacanya mengenai PC guru penggerak. Ya. Jadi ini hal baru bagi saya ini Bu. Ya. Jadi ternyata kalau saya lihat kan selama ini kita mendengar hanya ada PC sekolah. Ya. Sekarang kita juga harus di modul ya, berapa ini? PC guru penggerak. Besar sekali. Nanti kalau nggak salah di Loka Karya 4 ya Pak ya? Ah iya, di Loka Karya 4. Ah iya. Ya, jadi kita juga sebagai guru penggerak harus merancang PC. Ya, Bu. Jadi PC itu bagaimana cara merancangnya? Apakah terserah